Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Nadi yang sudah hadir dan Bapak Ibu semua. Semoga suasana karena kita sekarang kelihatannya sudah semakin kondusif. Perkuliahan kita akan langsung nyambung gimana sih? Belum presentasi. Saya persilakan mungkin langsung saja. Atau Pak Nadi mungkin yang mau sampaikan dulu Pak. Oke, jadi ini ya untuk Pak Eko dan semuanya ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya selama ini gitu ya. Oke, ngatur mawon Pak, monggo langsung. Monggo teman-teman yang masih belum tampil dan sudah mengirimkan ini ya, mengirimkan makalah maupun PPT, ada Pak Izur, ada Bu Dila, Bu Faradila ya, kemudian Bu Rofi. Jadi kita pakai waktunya, harapannya nanti 3 presenter itu sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia begitu. Monggo saya persilakan yang pertama Pak Izur dulu ya, Pak Izur dulu. Saya persilakan Pak Izur. Iya, Pak. Minta tolong ke Bu Firdausi di share screen kan. Soalnya saya pakai HP Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau mempresentasikan pengembangan model kurikulum kearifan lokal mitigasi bencana atau yang saya beri nama LOMIT. Next. Terus sebelumnya saya mau memberikan latar belakang. Yang pertama, karena Indonesia ini luasnya sebesar 1 juta kilometer persegi dan memiliki 17.504 pulau. Kemudian juga menjadi pertemuan dari 3 lempeng tektonik yang menyebabkan Indonesia sangat rawan gempa tektonik. Selain itu juga Indonesia juga terletak di Ring of Fire atau cincin api, di mana Indonesia memiliki banyak pegunungan api, gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sekitar 1.340 suku, yang artinya setiap suku memiliki bahasa atau sistem bermasyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan juga memiliki, next Mbak. Selanjutnya adalah kajian teori yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pendidikan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Menurut John Dewey, dalam Hidayat Dewey percaya bahwa masyarakat harus dianggap sebagai sumber desain kurikulum. Beliau menulis, setiap kali kita memikirkan diskusi tentang pengembangan baru dalam pendidikan, terutama perlu untuk mengambil pandangan yang lebih luas atau pada kehidupan sosial, atau juga perubahan itu akan dipandang sebagai penemuan terbaru dari guru tertentu pada keadaan terburuk yang sementara
dan yang terbaik hanyalah perbaikan dalam detail tertentu. Kemudian kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk perilaku adaptif terhadap lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam penggunaan pengurangan resiko bencana. Salah satu contohnya adalah sebuah pulau di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sekitar 80 hingga 90% masyarakat di sana itu selamat dari bencana tsunami tahun 2004 karena sebagian besar dari masyarakat di pulau itu telah berkenalan atau telah punya sebuah syair. Di sana syair itu menjelaskan gejala tsunami yang akhirnya masyarakat di sana itu dapat terhindar dari tsunami tersebut dengan mengevakuasi diri ke gunung. Kemudian selanjutnya adalah model kurikulum Tiller. Model kurikulum Tiller ini dikembangkan oleh beliau pada tahun 50-an yang mengidentifikasi 4 pertanyaan fundamental yang memerlukan jawaban dan pengembangan untuk setiap kurikulum dengan perencanaan pengajaran. Yang nantinya keempat pertanyaan itu dijadikan Tiller menjadi tahapan dari sebuah pembelajaran. Adapun tahapan yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu menentukan tujuan dari pendidikan, arah di mana pendidikan itu ingin mencapai suatu kemampuan apa yang ingin dituju. Selanjutnya adalah pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, yaitu menentukan proses pembelajaran yang baik bagi peserta didik agar nantinya peserta didik dapat mencapai tujuan yang ingin dituju oleh pembuat kurikulum. Selanjutnya adalah menentukan atau pengorganisasian pengalaman belajar. Pengorganisasian pengalaman belajar ada hubungannya dengan tujuan, yakni apabila tujuan itu jelas dan materi pembelajaran juga sudah ditentukan dengan proses pembelajarannya, maka tahapan-tahapan pembelajaran akan mempermudah untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan. Selanjutnya, menentukan evaluasi pembelajaran. Jenis penilaian yang akan digunakan harus sesuai dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada baiknya dalam melakukan evaluasi yang dilakukan tidak hanya berbentuk tes secara tulis, melainkan juga dapat berupa observasi, hasil pekerjaan peserta didik, serta kegiatan dan partisipasi peserta didik, menggunakan metode-metode yang dianggap dapat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Next. Oke, selanjutnya ini adalah gambar skema kurikulum yang saya usulkan. Ini bentuknya seperti perisai. Yang ada di lingkaran luar ini yang berwarna putih adalah evaluasi, terus kemudian yang biru itu adalah konten, yang merah tujuan, serta yang bintang itu outcome atau tujuan yang ingin, hasil yang ingin dicapai. Next. Untuk penjabaran dari perisai tadi itu bisa dijabarkan sebagai berikut, yakni tujuan konten untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan, serta evaluasinya
evaluasi pembelajaran itu berupa kearifan lokal, iptek, mitigasi bencana, serta aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Next, Mbak. Oke. Ada beberapa tahap pada pengembangan kurikulum ini. Yang pertama adalah tahap perencanaan yang berisi analisis tujuan. Kemudian ada analisis materi, yang terakhir ada analisis penilaian. Apa yang ada di dalam analisis tujuan? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi tujuan pengembangan kurikulum, di mana kurikulum ini yang saya usulkan adalah untuk memitigasi bencana. Jadi tujuan utamanya adalah agar siswa atau peserta didik itu mampu memitigasi bencana yang berlandaskan pada asas filosofi, psikologi, sosiologi, serta iptek. Kemudian analisis materi. Pada materi ini tentu yang dianalisis adalah apakah materi pembelajaran dalam konten IPA maupun IPS yang nantinya diajarkan ke peserta didik itu bersifat lokal, nasional maupun global. Dan sementara pada kurikulum yang saya usulkan adalah kurikulum yang berbasis local wisdom atau kearifan lokal. Yang perlu digarisbawahi adalah proses analisis materi yang dapat dipertimbangkan, antara lain yang pertama, relevansi kebutuhan peserta didik, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan akan bencana serta cara penanggulangannya, yang tentu berlandaskan pada local wisdom atau kearifan lokal. Kemudian tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Selanjutnya adalah kebermanfaatan pengetahuan bagi peserta didik. Selanjutnya struktur keilmuan, kemudian berbagai sumber belajar atau referensi yang relevan dan mutakhir agar para siswa dapat memitigasi bencana secara aktual. Kemudian alokasi waktu itu juga hal-hal yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah analisis penilaian. Perencanaan penilaian berbasis kearifan lokal untuk memitigasi bencana. Penilaian dapat berbasis tes maupun praktek. Alangkah baiknya penilaian ini dilakukan keduanya, karena apabila kita hanya melakukan tes secara tulis, maka siswa atau peserta didik itu tidak mampu memitigasi bencana ketika di dunia nyata atau ketika ada bencana yang melanda secara real life. Kemudian yang selanjutnya, next, Mbak. Kemudian tahap pelaksanaan atau proses. Yang pertama ada strategi, metode, model, media. Yang pertama ada strategi. Dalam proses pengembangan kurikulum, strategi di sini adalah untuk guru dan juga untuk peserta didik. Yang pertama untuk guru. Kita dapat mengembangkan kompetensi guru dengan menggunakan lokakarya untuk meningkatkan kemampuan pembuatan media pembelajaran serta kemampuan guru untuk memitigasi bencana. Kemudian diklat mitigasi bencana yang dalam hal ini dengan bimbingan BPBD. Karena apa? Karena kearifan lokal adalah bersifat daerah. Karena bersifat daerah, tentu bencana alam yang terjadi pada suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Kalau seumpama
dibimbing oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka itu bersifat nasional dan tidak, atau bencana yang nantinya itu diajarkan itu tidak hanya yang bersifat daerah, namun ini karena bersifat atau local wisdom itu bersifat daerah. Kemudian in-house training. In-house training yang dilakukan untuk meningkatkan materi pembelajaran yang dikuasai oleh guru. Kemudian untuk siswanya itu juga dapat diberikan diklat atau pelatihan agar dapat memitigasi bencana yang disampaikan oleh gurunya maupun dengan BPBD. Kemudian selanjutnya adalah metode. Metode di sini agar peserta didik mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran yang terintegrasi dengan kearifan lokal pemitigasian bencana. Selanjutnya model pembelajaran yang efektif untuk pemitigasian bencana menurut Mariani adalah yang pertama, persiapan sebelum bencana itu berlangsung dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan bimbingan PPBD, kemudian menilai bahaya bencana, seberapa fatality atau seberapa mematikannya bencana tersebut. Kemudian penanggulangan bencana berupa penyelamatan, rehabilitasi, dan relokasi, seperti rute penyelamatan diri itu juga nantinya diajarkan kepada siswa. Selanjutnya adalah pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berperilaku dalam mencegah jatuhnya korban jiwa. Kemudian pendeteksian dan antisipasi bencana secara efektif dapat ditransformasikan atau dapat disampaikan kepada masyarakat luas yang terhubung pada poin nomor 6, pensosialisasian. Selanjutnya ada media. Media yang dianggap efektif adalah menggunakan film, gambar peta, maupun simulator. Jadi membawa siswa ke museum gempa, ke museum tsunami, itu juga termasuk media pembelajaran yang dianggap efektif. Next, Mbak. Waktunya Pak Izur ya. Oh, iya, Bapak. Ya, karena ada 3 presenter ini, berarti lebih Ini cepat. terakhir, Bapak, tahapannya. Oke, siap, oke. Oke, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dapat dipadukan antara tes, portofolio, dan penilaian kinerja. Sementara untuk kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat menggunakan praktik simulasi bencana serta penanggulangannya. Untuk kearifan lokal serta mitigasi bencana tersirat dalam keseluruhan rangkaian evaluasi tersebut. Next, Mbak. Oke, kesimpulannya adalah kurikulum local wisdom mitigation of disaster ini memiliki harapan ke depannya terhadap model kurikulum ini melahirkan peserta didik sekaligus stakeholder pendidikan yang mampu meningkatkan kemampuan mitigasi bencana yang berbasis kearifan lokal pada setiap daerah di mana peserta didik tinggal. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke. Ya, terima kasih Pak Isur, presentasinya bagus. Monggo Pak Nadi, sebelum saya menyampaikan Pak Nadi dulu, karena ini terkait dengan mitigasi bencana tadi. Biar Pak Nadi dulu. Oke, terima kasih Pak Eko. Baik Pak Isur ya. Pertama ini sangat saya apresiasi ya. Jadi ide pengembangan kurikulum yang ditawarkan. Tadi low mid gitu ya. Dari skema yang saya amati tadi menarik. Hanya saja begini Pak. Itu posisi tujuannya. Tujuan itu kan mencakup kalau Bapak sampaikan tadi
meliputi landasan apa tadi, filosofi, sosiologis, iptek, sama psikologis. Nanti dari sisi gambar perisai itu Bapak atur sedemikian rupa sehingga tujuan itu sebagai kayak chapternya, sementara yang lainnya itu anggota. Tadi tidak setara gitu ya. Sama halnya dengan konten. Konten itu kan ada apa tadi? Strategi gitu ya, model, metode, media ya. 4 komponen itu, tapi itu sebagai bagian dari konten gitu loh ya. Nah, tidak di lingkaran yang setara itu. Nah, mungkin dikasih apa satu lingkaran tapi agak besar di atas itu porsinya, kemudian semacam header gitu ya, beda warna. Nah, kemudian yang ketiga juga evaluasi. Evaluasi tadi dikatakan meliputi evaluasi terkait mitigasi, terkait apa 3 ranah itu, KAP ya, kognitif, afektif, psikomotor, sama iptek sama kearifan lokal. Nah, itu saran. Nah, yang kedua, 2 saja ya. Yang kedua ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara Bapak nanti untuk mengevaluasi, kalau evaluasi KAP oke, ya, evaluasi KAP kognitif afektif psikomotor oke, sudah umum. Cara mengevaluasi pelaksanaan mitigasi bencana nanti bagaimana itu, Pak? Itu nantinya kalau menurut saya, Pak, itu dengan bimbingan BPBD, karena yang penanggulangan bencana kan biasanya dari BPBD. Itu nanti di guru maupun sekolahan itu dapat bekerja sama dengan instansi terkait termasuk BPBD tersebut, Bapak. Gitu ya. Nah, jadi nanti harus jelas termasuk evaluasi local wisdom itu juga ini ya harus apa dirinci ya, karena memang ini apa terbatas waktu gitu ya. Saya belum baca makalahnya, saya nanti kita lihat apakah ada rinciannya. Nah, kemudian sekedar info ya, Insya Allah Mei ini tulisan saya sama Pak Eko terbit itu ya, terkait tsunami, khusus tsunami ya, tsunami mitigation and tsunami education gitu ya, nanti bisa Anda baca. Jadi Anda tahu siapa sih di dunia ini yang concern terkait mitigation sama education gitu ya. Nah, autor-autornya termasuk kalau dari UNESA muncul nama Pak Mat Lasim gitu ya. Tapi terus terang kalau Indonesia dianalisis itu dari Siakwala, karena memang yang kejadian Indian tsunami 2004 itu peneliti-peneliti dari Siakwala. Oke, gitu aja komen saya ya untuk perbaikan ke depan. Oke, saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nadi. Mungkin saya akan coba mencermati kembali dari desain yang disampaikan oleh Pak Izur ya. Tadi sarankan Pak Nadi, saya rasa saya sangat sependapat. Jadi memang representasi yang ditampilkan oleh Pak Izur maupun teman yang lain itu akan sangat menentukan gitu ya bagaimana kurikulum itu nanti akan diimplementasikan. Jadi kalau saya lihat di LOMID atau Local Wisdom for Mitigation of Disaster ini saya rasa bagus, cuman memang tadi yang sampaikan Pak Nadi seolah-olah proporsi dan komposisinya sama ya antara mitigasi bencana, kemudian ada kognitif, afektif, dan psikomotor, dan seterusnya. Jadi seolah-olah kita masih kesulitan untuk membedakan Sinyal, iya kok nggak jelas ya saya ya? Iya, Bapak. Sinyalnya Pak Eko. Putus-putus, Bapak. Pak Izur ya, terkait dengan rencana desain kurikulum Izur. Mohon maaf, Pak Eko. Sinyalnya Bapak tadi gangguan. Ya, Jadi sudah. putus-putus. Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Sekarang sudah jelas, Pak Eko. Oke. Jadi saya ulang, representasi kurikulum dalam desain Mohon maaf, hilang lagi suaranya Pak Eko. Saran Pak Nadi, silakan dikemas dalam. Jadi saya tak pindah ke sini saja sebentar. Agak susah memang sinyalnya.
Bisa dengar suara saya, Bu Kartika dan Bapak Ibu yang lain? Sekarang sudah Pak Eko. Sampun toh, Jelas Pak. ya? Iya. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian di penjabaran skema kurikulum, ini kalau saya bandingkan yang di atas saya lebih mudah memahami, Pak. Jadi mana yang akan digunakan ini? Yang atas atau yang bawah ini? Kelihatannya perlu untuk dipertimbangkan lagi. Jadi Iya, kadang-kadang kita itu mohon maaf ya, terjebak dengan representasi. Tapi benar, representasi itu penting. Tapi sebenarnya kita pilih itu mana yang paling mudah untuk dipahami, yang mencerminkan apa yang kita akan kerjakan begitu. Kalau saya lihat yang model Tyler ini lebih mudah untuk dicerna begitu ya. Nah, mungkin juga perlu dipertimbangkan terkait dengan outcome sekarang. Outcome-nya apa sih Pak ini dalam desain kurikulum yang Pak Izur lakukan, yang Pak Izur kembangkan ini? Apa outcome-nya? Outcome-nya peserta didik mampu memitigasi bencana secara mandiri, Bapak, di daerah peserta didik tinggal gitu. Oke, ya boleh silakan ya. Cuman di situ ada kearifan lokal, kemudian iptek, terus kemudian mitigasi bencana yang bagian atas itu, kemudian kognitif, afektif, dan psikomotor itu agak membingungkan begitu ya, agak membingungkan. Itu perannya seperti apa? Apakah dia merupakan konten ataukah seperti apa begitu? Nah, itu yang rasanya perlu untuk didesain ulang sehingga akan bisa lebih jelas. Jadi kita bisa memetakan ya, itu berperan sebagai apa, apakah terkait dengan landasan filosofisnya, terkait dengan tujuannya dan seterusnya. Karena kalau kita lihat di situ ada proses pembelajaran strategi model metode media misalnya. Terus kemudian di situ juga ada konten. Ya kan? Nah, konten ini konten yang mana yang dimaksudkan? Apakah iptek itu menjadi konten, kearifan lokal menjadi konten dan seterusnya. Ini tolong untuk dipertimbangkan Pak Izur ya. Dan mungkin Iya, siap, juga Bapak. terkait dengan masalah mitigasi bencana, memang saya sangat senang kalau Bapak Ibu memiliki atensi yang tinggi ya terkait dengan mitigasi bencana di Indonesia, yang saat ini memang sudah banyak para ahli yang mulai dan sedang melaksanakan proses pengembangan ya tentang konsep-konsep mitigasi bencana di Indonesia, termasuk saya, Pak Nadi, Pak Binar itu ya sudah mencoba untuk melakukan tracer terkait dengan riset-riset yang dilaksanakan dan seterusnya. Dan saya sarankan seandainya Bapak Ibu tertarik untuk riset tentang pengembangan kurikulumnya, ini juga bagus. Karena sampai saat ini belum ada mahasiswa yang melakukan penelitian pengembangan kurikulum sesuai dengan bidang mitigasi bencana gitu ya. Ini saya rasa bisa menjadi salah satu peluang untuk penyusunan tesis yang berbeda dengan yang lain. Jadi kita tidak cukup banyak pengembangan perangkat. Kalau perangkat itu kan kita mengacu pada konsep kurikulum yang sudah ada. Tapi kalau Bapak ke pengembangan kurikulum, maka Bapak mendesain kurikulumnya. Nanti kita coba diujikan. Nah, itu sangat menarik sebenarnya. Karena akan lebih banyak hal yang bisa kita komunikasikan dan kita juga bisa memberikan banyak informasi ya terkait dengan apa sih keunggulan dari desain kurikulum yang sekarang kita rencanakan ini dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi sekaligus sebagai saran untuk Pak Izur pribadi ya untuk ditindaklanjuti sampai di tahapan penyusunan tesisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Pak Izur. Mohon diperhatikan saran dari Pak Nadi dan saya untuk direspon gitu ya. Ya wes gitu ya, silakan saya minta di close kemudian dilanjutkan di presenter yang berikutnya. Terima kasih. Ya, baik. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, apa sudah terlihat? Sudah Bu Dila. Sudah Bu. Oke.
di apa slideshow ya. Ya, Bu Fadila. Ya, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pengembangan model kurikulum, yaitu Disaster Education Ethnopedagogy atau kurikulum pendidikan kebencanaan berbasis etnopedagogi. Ya, latar belakang dari dikembangkannya kurikulum ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada pada wilayah Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menyebabkan Indonesia seringkali terjadi bencana alam. Ya, karena Indonesia ini merupakan pertemuan dari 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, akibat dari sering terjadinya bencana alam ini, maka diperlukan suatu rancangan kurikulum yang mampu menunjang pembelajaran berbasis kebencanaan atau pendidikan kebencanaan. Nah, saat ini sebenarnya pada kurikulum 2013 kemarin sudah ada program yang namanya SPAB, yaitu Satuan Program Aman Bencana atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, dari program ini maka bisa dikembangkan kurikulum yang dikhususkan untuk pendidikan kebencanaan. Ya, untuk pendidikan kebencanaan sendiri merupakan sikap kesiapsiagaan bencana yang dapat dikatakan sebagai konsep yang mengintegrasikan pencegahan bencana ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah mulai dari usia dini atau hingga sekolah dasar sampai dengan universitas. Nah, untuk pengurangan risiko bencana itu merupakan serangkaian konsep dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana melalui kegiatan sistematis dan untuk menganalisis dan mengelola dampak buruk dari bencana. Jadi sebenarnya dampak dari bencana itu memang tidak bisa kita hindari, tapi bisa diminimalisir. Nah, tujuan dari pendidikan kebencanaan ini adalah untuk meminimalisir dampak buruk dari bencana alam. Jadi dampak yang didapatkan itu maksudnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu sampai yang kerugiannya itu besar. Gitu. Nah, untuk program pendidikan kebencanaan sendiri cenderung menekankan pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pribadi dan sosial dalam mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan, baik secara fisik maupun psikososial. Tujuan utama dari pendidikan kebencanaan adalah untuk mengurangi risiko dalam kaitannya dengan peristiwa berbahaya, dengan membantu anak-anak dan keluarga untuk belajar strategi-strategi pengurangan risiko dan kerentanan. Jadi bencana alam di sini itu kan banyak jenisnya, tapi peristiwa-peristiwa yang berbahaya itu juga bisa dikategorikan sebagai bencana. Jadi tidak hanya bencana alam yang biasanya dialami itu. Nah, untuk etnopedagogi sendiri, pada kurikulum 2013 dilandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 79 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembelajaran baik di tingkat sekolah dasar atau madrasah sampai dengan sekolah menengah atau madrasah aliyah itu harus bermuatan lokal yang merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Pembelajaran yang berorientasi etnopedagogi sangat penting sesuai dengan keadaan Indonesia yang merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai etnis dan budaya. Proses pendidikan dengan menjadikan kearifan lokal atau etnopedagogi itu penting untuk direalisasikan karena
saat ini kita ketahui dengan berkembangnya teknologi, maka semakin lama budaya lokal atau kearifan lokal itu semakin tergerus atau tersisihkan. Nah, untuk model pengembangan yang saya pakai untuk acuan yaitu model pengembangan Hiddataba, di mana pada model pengembangan kurikulum ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian baru menerapkan. Hal itu diharapkan dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan yang terjadi dalam kurikulum. Jadi kalau di model Hiddataba ini, sebelum diterapkan itu ada uji cobanya terlebih dahulu. Dan di sini, karena di sini ada uji coba, maka kan harus diobservasi terlebih dahulu, sehingga yang lebih dekat dengan siswa itu kan, kalau di sekolah kan guru, jadi di model Hiddataba ini guru itu memegang peran sangat penting untuk pengembangan kurikulum, dan guru menjadi bisa diikutsertakan untuk mengembangkan kurikulum. Dan Taba menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang masukan pada proses setiap langkah kurikulum, dan secara khusus Taba menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isinya, yaitu secara logis dan psikologis. Nah, ini adalah skema dari Disaster Education Ethnopedagogy, di mana yang pertama ada diagnosis kebutuhan. Jadi kebutuhan pendidikan kebencanaan itu salah satunya adalah untuk mitigasi bencana atau mengurangi resiko dari dampak dari bencana alam. Lalu dikaitkan dengan etnopedagogi. Dan di sini untuk pendekatannya kita menggunakan untuk pendekatan materi, lebih tepatnya itu menggunakan STEM dan SETS, karena di STEM ini berhubungan dengan sains, teknologi, engineering, dan matematiknya. Nah, yang di SETS ini ada environment dan society-nya. Nah, untuk tujuannya seperti ini. Lalu untuk konten materi ini bisa dimasukkan pada mata pelajaran sains, matematika, agama, ilmu sosial, bahasa, lingkungan, teknologi, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sini itu maksudnya seperti muatan lokal. Di pelajaran muatan lokal itu seperti bahasa Jawa, bahasa Inggris itu, dan juga seni budaya. Nah, dalam pelaksanaan pembelajarannya itu diperlukan aspek seperti model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran. Dan hasil yang diharapkan itu berupa hasil dari tujuannya dan juga pengalaman belajar yang akan didapatkan oleh siswa. Lalu yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi di sini ada evaluasi dari pengembangan kurikulumnya dan juga evaluasi dari pelaksanaan pembelajarannya. Nah, yang pertama, diagnosis kebutuhannya. Sesuai dengan keadaan geografis Indonesia, maka diperlukan adanya persiapan dari masyarakat. Nah, salah satunya yaitu melalui sektor pendidikan yang menjadi sarana penting dalam pembentukan individu yang tangguh dan tanggap bencana. Dan perlu adanya kurikulum yang mengatur tentang pendidikan kebencanaan di Indonesia. Dalam kurikulum ini, materi atau isi mengenai pendidikan kebencanaan diinputkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada saat ini di sekolah-sekolah, seperti yang di skemanya tadi. Nah, kurikulum pendidikan kebencanaan ini juga harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah dari sekolah. Sebenarnya di Indonesia ini tidak semua wilayah itu rawan bencana, tapi kalau misalkan daerah-daerah seperti pegunungan, atau misalkan daerah seperti pantai, atau daerah seperti Aceh yang sempat waktu itu tsunami, itu kan lebih butuh pendidikan kebencanaan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk wilayah-wilayah yang tidak rawan bencana itu juga harus dipersiapkan. Nah, yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran.
Secara umum tujuan dari disaster education etnopedagogi ini ialah untuk mengurangi resiko yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa berbahaya, untuk membantu anak-anak dan keluarga dengan belajar strategi-strategi pengurangan resiko dan kerentanan. Dan secara khusus ialah untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak fisik dan psikososial dari bencana. Seperti pengembangan kurikulum yang lainnya juga, ada 4 aspek landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filsafat, psikologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, seleksi dan organisasi materi. Jadi tidak semua materi dalam pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan pendidikan kebencanaan, maka perlu diseleksi materi yang sesuai dengan pendidikan kebencanaan yang dapat diintegrasikan dengan materi dari pendidikan kebencanaan. Nah, seperti yang di skema tadi, pendekatan untuk pembentukan materi pada kurikulum ini itu menggunakan pendekatan STEM dan SETS. Dan pemilihan konten materi juga didasarkan pada kemampuan sekolah dan keadaan daerah dari sekolah tersebut. Jadi ini dilandasi dengan kemampuan awal siswa juga mengenai pendidikan kebencanaan. Karena sekolah di daerah yang rawan bencana dengan sekolah yang di daerah biasa itu kan biasanya sekolah yang di daerah rawan bencana itu sudah terbiasa menerapkan pendidikan kebencanaan seperti ini. Jadi itu disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Nah, ini untuk rincian materinya tadi. Jadi pada sains ini kita bisa menginputkan dengan gejala-gejala alam yang terjadi apabila adanya bencana alam, lalu ilmu sosial yang berkaitan dengan penanganan bencana terhadap masyarakat sekitar, lalu pada matematika ini ada berkaitan dengan perhitungan skala besarnya bencana alam tersebut ataupun memprediksi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan. Dan untuk mata pelajaran agama ini bisa meliputi sifat-sifat yang harus sikap-sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi bencana alam. Bahasa ini juga bisa melalui bahasa kita bisa merangkai tata cara mitigasi bencana agar mudah dipahami oleh siswa. Nah, untuk lingkungan ini berkaitan dengan pembangunan lingkungan yang tanggap bencana, seperti bangunan yang tahan gempa atau seperti mengajarkan kepada siswa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dan untuk teknologi ini, siswa bisa diperkenalkan kepada alat-alat yang biasanya untuk mendeteksi bencana alam, dan pada seni budaya ini bisa berkaitan dengan kebudayaan pada daerah setempat. Jadi untuk pembelajarannya dikaitkan dengan seni dan budaya yang ada di daerah setempat. Dan untuk kearifan lokal seperti dikaitkan dengan muatan lokal dari mata pelajaran tersebut. Nah, untuk yang keempat, seleksi dan organisasi pengalaman belajar. Jadi terdapat 5 dimensi kunci dalam pendidikan kebencanaan, yaitu memahami sains dan mekanisme bencana alam, mempelajari dan mempraktikkan langkah-langkah dan prosedur keselamatan, memahami faktor pendorong resiko dan bagaimana bahaya kecil dan sederhana yang dapat menjadi bencana, lalu membangun kapasitas pengurangan resiko masyarakat, dan juga membangun budaya keselamatan dan ketahanan kelembagaan dan komunitas secara luas. Nah, untuk aspek pendukung dari pelaksanaan pembelajarannya itu ada model. Jadi kita harus seperti model Hilda Taba ini, kita harus menjadikan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang induktif. Dan untuk strateginya itu pada pembelajaran pendidikan kebencanaan ini dititik beratkan pada pembelajaran praktik juga berdasarkan praktik nyata. Dan untuk metodenya itu guru harus memilih metode yang sesuai sehingga dapat
memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata kepada siswa. Dan untuk media ini kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi media ini bisa berupa alat-alat penunjang untuk mitigasi bencana itu apa saja, atau pendidikan kebencanaan itu apa saja. Nah, yang kelima, dalam tahap menentukan cara dan alat untuk evaluasi. Jadi dalam tahap evaluasi dari pengembangan kurikulum ini meliputi mengevaluasi keberhasilan dari tujuan disaster education atau pedagogi. Jadi untuk keberhasilan dari pengembangan kurikulum ini bisa dievaluasi melalui pelaksanaannya ataupun melalui rancangannya, dan juga melalui hasil yang didapat itu apakah sudah sesuai dengan tujuannya. Lalu menilai setiap tahapan pengembangan kurikulum mulai dari proses diagnosis sampai evaluasi pelaksanaan. Jadi evaluasinya itu tidak hanya dilakukan pada saat terakhir saja, tapi setiap tahap itu juga dilakukan evaluasi. Yang ketiga yaitu membuat instrumen penilaian terhadap pengembangan kurikulum. Jadi ini instrumen penilaian ini bisa melalui guru ataupun melalui siswanya juga, bisa melalui sekolahnya juga. Jadi ada 3 yang perlu dievaluasi dari sekolah, siswa maupun gurunya. Dan yang keempat yaitu melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi yang telah dilakukan. Tindak lanjut dilakukan dalam setiap aspek pengembangan dan dalam setiap tahapan. Jadi karena evaluasinya dilakukan setiap tahapan juga, maka tindak lanjutnya juga harus dilakukan dalam setiap tahapan pengembangannya. Nah, untuk keterkaitan kurikulum yang dikembangkan dengan teori Hildataba sendiri, yaitu pada teori Hildataba lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Nah, ia juga menggunakan pendekatan grassroots dan meyakini bahwa kurikulum dapat didesain oleh guru daripada hanya meneruskan yang dibuat oleh atasan atau dibuat oleh kementerian. Dan lebih lanjut, juga menjelaskan bahwa guru akan memulai memproses dengan membuat unit belajar mengajar secara khusus untuk para siswa di dalam sekolahnya, yang sejak awal dilibatkan dalam pembuatan desain kurikulum secara umum. Dan keterkaitannya yaitu guru dapat berkontribusi secara langsung karena konten dari pembelajaran didasarkan pada kearifan lokal atau etnopedagogi dari setiap daerah. Kesimpulan dari model pengembangan kurikulum yang diusulkan oleh penulis yaitu menggunakan kurikulum model Hildataba dengan nama Disaster Education Ethnopedagogi yang menekankan pada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pribadi dan sosial untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan baik secara fisik maupun psikososial ketika terjadi sebuah bencana alam. Dan keterkaitannya yaitu pada kurikulum yang dikembangkan, konten pembelajaran ini didasarkan pada etnopedagogi atau keadaan daerah setempat sesuai dengan kearifan lokal, sehingga guru dapat secara langsung merancang konten pembelajaran sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ya, berikut adalah penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Eko, mungkin ada masukan atau komentar. Oke, terima kasih Bu Faradila. Mohon izin Pak Nadi, saya dulu ya, supaya selang-seling. Oke, ini 2 makalah ini fokus ke ini ya, ke mitigasi bencana ya, dari Pak Izul tadi, kemudian dari Bu Faradila. Mungkin nanti Bapak Ibu saya persilakan untuk melihat karya dari Pak Nadi yang melakukan riset ya, bibliometrik riset terkait dengan para tokoh atau researcher Indonesia yang fokus ke penelitian tentang tsunami ya. Jadi situ nanti bisa dilihat. Sekarang saya akan mencoba untuk memberikan masukan dari Bu Faradila. Oke, saya rasa isunya menarik ya Bu Faradila terkait dengan disaster education, etnopedagogi.
Kemudian saya lihat di skema ini juga cukup unik ya. Jadi ada mitigasi bencana, etnopedagogi, STEM, dan SETS. Nah, mungkin yang pertama kali ingin saya konfirmasi terkait dengan mitigasi bencana, etnopedagogi, STEM, dan SETS itu berperan sebagai apa? Ya. Apakah landasan berpikirnya atau apa Bu itu? Ya, jadi itu diagnosis kebutuhan awalnya Pak, kan diagnosis kebutuhan awalnya kan berkaitan dengan mitigasi bencana dan etnopedagogi. Lalu yang di STEM dan SETS-nya itu untuk pendekatan dari materinya, begitu. Ya, oke. Mitigasi bencana kan menjadi goals sebenarnya ya, menjadi goalnya, Ya. menjadi tujuannya kan. Nah, artinya gini, kalau berdasarkan pengalaman dari Pak Izur maupun Bapak Ibu yang kemarin sudah presentasi, itu dalam struktur kurikulum kelihatan Bu, kelihatan mana yang menjadi big room-nya gitu ya, atau menjadi semestanya gitu. Jadi kalau mitigasi bencana ini merupakan targetnya, maka komponen yang kecil-kecil yang pernik-pernik itu nanti akan mengarah ke sana begitu. Nah ini yang perlu untuk dirasakan lah ya, direnungkan saja. Sehingga posisi mitigasi bencana dengan etnopedagogi dengan STEM ini akhirnya akan berbeda. Akhirnya akan berbeda gitu ya. Nah termasuk juga dengan SET. Sehingga nanti yang perlu untuk dipertimbangkan lagi. Untuk tujuan saya rasa tidak ada masalah. Nah, terus kemudian konten materi. Di situ ada sains, ada matematika, ada agama, ilmu sosial, bahasa, lingkungan, dan seterusnya. Terus bagaimana pengemasannya nanti kira-kira kalau misalnya program ini akan kita running? Ya, kalau berkaitan dengan materi-materinya itu, kalau misalkan dipisah-pisah, misalkan pembelajarannya sains sendiri, ilmu sosial sendiri, itu kan masih kurang efektif. Jadi mungkin bisa digunakan pembelajaran yang tematik. Jadi nanti kan kalau di pembelajaran tematik kan bisa menggabungkan beberapa mata pelajaran itu. Jadi nanti lebih efektif mungkin dalam pelaksanaannya, Pak. Mungkin menurut saya seperti itu. Ya oke, silakan. Cuman mungkin perlu untuk diperhatikan kalau ini yang dimaksudkan Bu Dila itu materi atau bidang keilmuan, maka harus disesuaikan begitu, ya kan? Harus dengan rumpun bidang keilmuannya begitu. Tapi kalau misalnya ini hanya sebatas konten, maka mungkin perlu untuk dibuat sebuah peta begitu ya, seperti apa pula integrasinya begitu. Sehingga tidak mungkin kan semua, misalnya kita bahas agama, terus langsung dijadikan satu dengan ilmu sosial, bahasa, seni, dan seterusnya kan akhirnya tidak akan ini, malah tidak efektif gitu kan. Agama mulai tidak kusuk, mulai ini ya, yang dibahas apa, yang disajikan apa kan begitu. Nah, ini yang kelihatannya perlu. Apalagi kalau dikaitkan dengan etnopedagogi, malah mungkin yang lebih tepat adalah seni budaya Bu, yang banyak jadi seni budayanya itu menjadi anchor-nya gitu ya, kemudian didukung oleh materi-materi itu kan kelihatan menarik. Jadi Bu Faradila memfokuskan dengan seni budaya itu membangun pengetahuan mitigasi bencana dengan cara apa ya tadi? Seni budaya diintegrasikan dengan berbagai materi. Dan menarik sekali. Yang disampaikan Bu Dila itu, ini tadi mau saya kirim ke Pak Nadi. Saya itu menulis tentang ini Pak Nadi. The Eruptions Mitigation Based on Local Wisdom, a Study of Science on the Mountain Area. Nah, di situ tuh saya menggunakan ini pelajaran dari masyarakat di sekitar Gunung Kelut. Ternyata masyarakat Gunung Kelut itu punya cerita seperti yang disampaikan oleh Pak Izur tadi ya. Kalau orang Aceh itu kan juga punya apa Pak Izur tadi namanya itu? Syair, Bapak. Ya? Syair. Nah, ternyata orang di Gunung Kelut juga punya cerita tentang kisah ini. Kisahnya ya Allah, Dewi Kilisuci. Ya, yang diperebutkan oleh cerita legenda itu. Tapi itu menarik sampai akhirnya bisa membuat satu prediksi tentang
setiap berapa tahun sih gunung itu akan mengalami erupsi. Dan itu saya data dari pusat vulkanologi itu saya hitung ternyata hampir sama ya, mungkin apakah ketepaan atau tidak saya tidak tahu, tapi hasilnya itu sekitar 21, sekian tahun itu gunung Kelut akan meletus. Nah itu dengan pengalaman itu kan menarik. Nah itu yang sebenarnya saya rasa bagus sekali Bu Faradila, kalau kita tidak harus terlalu kaku menyikapi materi sainnya. Maka sekarang Pak Nadi, Kak saya, Pak Ben itu sedang getol-getolnya untuk merepackaging tentang pembelajaran sains itu supaya lebih autentik, lebih menarik. Pak Nadi sekarang fokus di Kerapan Sapi, dia yang di Madura itu. Nah, terus Pak Beni juga sama. Saya juga, kalau saya masih lebih ke Gunung Api. Menarik sekali. Nah ini yang saya harapkan. Jadi teman-teman itu berani untuk keluar dari zona nyaman gitu loh. Tawarkan saja sesuatu yang unik gitu. Itu akan menjadi satu nilai plus untuk kita. Jadi jangan ngikuti terus yang sudah ada, tulis perangkat atau yang ngerti karepe, jangan. Jadi saya berharap teman-teman yang sekarang lebih out of the box ya, harus berani sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan informasi di lapangan dan seterusnya. Coba tawarkan itu menjadi ide-ide riset yang bagus. Bimbingan kami bersama Pak Nadi di S1 itu memanfaatkan, ada yang menggunakan game, ada yang menggunakan wahana itu seperti Dromulen, tahu Dromulen ya Bapak Ibu ya? Bu Kartika tahu Dromulen enggak? Dromulen itu kayak tong setan Ya. itu ya, untuk menggerak dulu, Pak. melingkar. Mungkin yang yang muter-muter gini itu. Nah itu ternyata anak-anak senang sekali kalau diajak belajar tentang itu. Itu dikaitkan dengan fisika. Ada yang menggunakan permainan tradisional kayak engklek, kayak igrang, itu menarik sekali. Nah itu yang saya harapkan teman-teman ini harus punya ide-ide kreatif untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam mendukung pembelajaran fisika misalnya, atau pembelajaran IPA misalnya begitu. Ya, terus kemudian, oke, saya rasa yang lain sudah bagus. Oke, mau ke Pak Nadi, mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Eko. Baik Bu Faradila ya, jadi ya harus saya hargai ya ide Anda tadi mengadopsi Hilda Tabah gitu ya. Nah, kemudian komentar saya yang pertama gini Bu, terkait dengan disaster education etnopedagogi tadi itu kan diawali dari konsep mitigasi bencana, etnopedagogi, STEM sama SETS. Yang menarik itu ini ya, STEM sama SETS gitu ya. STEM itu S-nya kan sains ya, di SET itu juga sama sains kan. Kemudian E-nya lingkungan ya, kalau E-nya yang sistem engineering. Coba misalnya ini digabung jadi satu itu mungkin enggak, misalnya jadi stream gitu ya. Ada sainsnya, karena ilmu lingkungan itu juga bagian sains saat ini ya, teknologi, religion, engineering, art, and mathematics gitulah. Itu barangkali ya. Kalau di luar negeri belum ada religion karena mereka masih menganut paham agama itu bebas itu ya. Nah, bisa ada agama, bisa nggak ada agama. Barangkali ini dipopulerkan melalui dari Surabaya atau dari Malang. Kalau Malang sudah berani ya, STREAM UM itu ya. Tidak hanya STEAM tapi STREAM gitu ya. Nah, itu komentar yang pertama. Kemudian tadi beberapa hal saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Eko. Untuk konten materi itu menurut saya ada yang major, ada yang minor. Jadi terkait dengan mitigasi bencana ya. Itu tadi kan Ibu Lis ada berapa tadi? 9 ya. Nah, dari 9 itu bagian mana itu yang dominan, bagian mana yang kurang. Contoh sains dan bahasa, ya saya yakin tetap sainsnya itu lebih dominan dari bahasa ya. Nah, dengan kearifan lokalnya tadi yang dicontohkan oleh Pak Eko itu juga lebih dominan daripada bahasa. Seperti yang saya lakukan di Madura, itu kayak ada innosains, innofisika, metafisik, semuanya berkontribusi, tapi metafisiknya ada, tapi tidak sebesar yang etnofisika sendiri kan begitu ya. Jadi seperti itu. Itu nanti mohon di ini ya, sesuaikan dari sisi desain atau representasi sederhana tapi ya unik gitu ya, menarik gitu ya. Sehingga nanti bulatan-bulatan yang berbeda itu mencerminkan mana yang major, mana yang minor. Itu ya komentar saya Bu
Mbak Radila. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Nadi. Ya, bagus Bu Faradila, nanti silakan direvisi ya. Direvisi dan Iya, nanti Pak. silakan diunggah di Google Drive yang kemarin disiapkan Iya. oleh Pak ini ya. Dan nanti Iya. sekali lagi target mata kuliah kita adalah nanti kita akan menghasilkan buku tentang pengembangan kurikulum plus contoh-contoh desain kurikulum yang diciptakan oleh Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah itu nanti bisa menjadi model untuk adik-adik kelas yang berikutnya. Jadi insya Allah nanti saya dan Pak Nadi akan mensupport. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang punya waktu longgar untuk melayout ya, sehingga nanti tampilannya akan bisa sama, ya Pak Nadi ya. Yang nanti kita segera kirim ke penerbit untuk menjadi buku yang bisa kita pajang di pasar, karya Bapak Ibu semua gitu ya. Oke, saya rasa begitu. Saya persilakan ya Bu Faradila untuk di-close. Presentasinya dilanjutkan ke Bu Rofiah. Terima kasih kesempatannya Pak Eko, Pak Nadi. Mohon izin, saya share screen-nya dibantu dengan Bu Indah. Bu Indah, apakah ini bisa bantu share screen? Ini sepertinya belum bisa, mungkin dari teman-teman bisa membantu. Terima kasih Bu Firda. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Saya di sini mencoba memaparkan terkait model kurikulum yang saya kembangkan. Next. Oke, kurikulum yang saya kembangkan itu bernama NCT Market Curriculum. Baik, yang melatar belakangi munculnya ide terkait NCT Market Curriculum. Yang pertama terkait pendapat saya dan juga impian saya bahwa nantinya semoga saja bisa mendirikan satu istilahnya walaupun tidak formal, ada lembaga pendidikan yang nantinya outputnya adalah SDM yang berkarakter dan berjiwa entrepreneur. Nah, adapun latar belakang yang kedua yaitu angka pengangguran di Indonesia, di mana tingkat pengangguran pada Februari 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistika menunjukkan sekitar 5,17% penduduk yang bekerja. Kemudian ini berkurang dari Februari yang sekitar 679,72 ribu orang. Adapun tantangan global di masa depan kita tidak dapat memprediksinya. Saya pernah mendengar motivator dari, lupa saya tokohnya, pas itu saya main TikTok, kemudian ada tokoh motivator yang menjelaskan bahwa kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Contohnya saja kayak seperti sekarang. Dulu kita ketika belajar harus tatap muka. Ternyata sekarang kita bisa dengan jarak jauh. Kemudian ada sistem yang kayak kalau mau beli-beli kita harus ke toko. Sekarang juga sudah. Dan itu awalnya dulu kan tidak terfikirkan. Kemudian karena adanya permasalahan atau tantangan global yang terus berubah, akhirnya orang melakukan inovasi.
Selain itu, yang melatar belakangi yaitu adanya menyambut kemerdekaan RI yang ke-100 tahun, di mana saat pernah Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, memaparkan itu Grand Design Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk perubahan secara fundamental, mengakselerasi lahirnya SDM yang unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Kemudian, guna mempersiapkan generasi emas 2045, capaian tingkat kesejahteraan, keharkatan, dan kemartabatan yang tinggi sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Sekaligus ini juga sebagai kemajuan bangsa Indonesia yang unggul dalam berbagai bidang. Next. Ini adalah desainnya, yaitu NCT Market Curriculum. Saya mengonsepnya seperti layaknya bangunan yang saya filosofikan sebagai pasar, di mana pasar itu kan sebagai tempat pertukaran informasi, terjadinya interaksi antar berbagai segmen masyarakat. Nah, dalam pendidikan, pendidikan juga sebagai jembatan atau wadah terjadinya berbagai kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, bangunan ini memiliki pola yang terdiri dari yang pertama yaitu sebagai dasarnya, yaitu pondasinya ada UUD 1945, Pancasila, dan juga harapan Indonesia di kemerdekaan yang 100 tahun serta tantangan global. Kemudian yang sebagai tiangnya itu sebagai penopang merupakan strategi dalam mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan yang diharapkan. Di situ seperti ruangan diberikan tatanan untuk melengkapi terjadinya proses pembelajaran. Kemudian yang di mana program unggulan sekolah itu ada 3 poin yang menjadi dasar dari pengembangan kurikulum yang saya kembangkan, yaitu yang pertama entrepreneur, karakter, dan teknologi. Next. Ini tadi 3 bagian dalam kurikulum. Yang pertama berkaitan dengan pondasi bangunan sebagai landasan, tiang dan tatanan bangunan sebagai strategi pengembangan, dan atapnya sebagai capaian pengembangan. Next. Yang pertama kita bahas terkait landasan pengembangan, yaitu dari UUD 1945 dan Pancasila, di mana dalam situ tertuang tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003. Next. Selain itu, amanat UUD 1943 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan seumur hidup meskipun sebagai anggota masyarakat tidak diharapkan untuk terus-menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat. Sekurang-kurangnya pengetahuan yang diperoleh yaitu kemampuan dasar meliputi membaca, menulis, berhitung, serta menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan setiap warga negara dalam berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next.
Selain itu, landasannya yaitu adanya tuntunan global, di mana di situ sudah berkaitan dengan adanya network, kemudian teknologi, terus kemudian berbagai informasi yang terbuka. Next. Next. Oke, dalam tuntutan global di masa depan itu yang pertama yaitu menyatakan bahwa pendidikan diharapkan dapat menyiapkan generasi masa depan yang dibutuhkan dalam era global. Kemudian pendidikan juga tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga terintegrasi proses pendidikan dengan kehidupan nyata guna menyongsong masa depan yang semakin kompleks. Kemudian, kekayaan masa depan future world tidak lagi mengandalkan pada melimpahnya warisan sumber daya alam, melainkan harus beralih kepada human capital. Pendidikan juga harus memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk terbiasa melakukan riset dan development dalam berbagai setting kehidupan. Next. Selain adanya tuntutan global, juga terjadinya perubahan yang saat ini kita hadapi pada abad 21, di mana dunia yang semakin kecil karena dihubungkan adanya teknologi dan transformasi, pertumbuhan yang cepat layaknya teknologi dan media informasi, kemudian pertumbuhan ekonomi global yang mempengaruhi perubahan pekerjaan dan pendapatan, kemudian menekankan pada pengelolaan sumber daya, air, makanan, dan energi. Next. Selain itu, yaitu terjadinya kerjasama dalam penanganan berbagai permasalahan lingkungan, peningkatan keamanan terhadap privasi, keamanan, dan teroris. Kemudian yang terakhir, yaitu perubahan yang terjadi pada abad 21, kebutuhan ekonomi untuk berkompetisi pada persaingan global. Next. Nah, selain itu, harapan pada 100 tahun kemerdekaan RI, yaitu berdasarkan data Kemendikbud 2013 itu mendiagnosis bahwa produktivitas warga negara terjadi pada era keemasan, yaitu tahun 2035 lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif, sehingga ini menjadi bonus demografi untuk bangsa Indonesia. Haryanto 2016 juga memaparkan bahwa pada periode tersebut, generasi penerus bangsa berada pada titik yang produktif, sangat berharga, dan sangat bernilai. Oleh karena itu, bonus demografi tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter cerdas dan kompetitif. Next. Gile. Next. Nah, ini pada bagian yang kedua, yaitu tatanan dan tiang bangunan, di mana di situ dilandasi adanya landasan filosofis, psikologi, sosiologi, dan iptek. Next. Saya pakai dua dalam proses pengembangannya, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan juga yang internasional itu pakai kurikulum Finlandia. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu pendidik harus berada di belakang peserta didik untuk yang internasionalnya
saya berliteratur pada kurikulum Finlandia, di mana pada kurikulum Finlandia saya rangkum ada beberapa poin. Next. Yang pertama yaitu pada kurikulum Finlandia tidak ada diskriminasi dan perlakuan sama rata kepada setiap warga negara. Kemudian peserta didik tidak belajar isi buku tetapi berinteraksi dengan ilmu. Kemudian tidak adanya UN sebagai assessment, kemudian keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Kalau swasta biasanya konsepan ini sudah dipakai. Contohnya saja di sekolah yang saya itu juga menerapkan adanya kerjasama dengan orang tua. Jadi sebelum anaknya itu pembelajaran, orang tua dikumpulkan dulu untuk diobservasi harapan orang tua terhadap peserta didik bagaimana, seperti itu. Kemudian keterkaitan materi dengan lingkungan dan fenomena sekitar. Next. Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya tentu kita berbasis pada standar yang ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu 8 SNP, Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari isi, proses, kemudian standar kelulusan, kemudian Sarpras, pembiayaan dan pengelolaan. Nah, dari situ nanti dibentuklah perangkat-perangkat pembelajaran. Next. Di mana perangkat pembelajaran ada terdiri dari silabus, RPP, LKPD, dan instrumen penilaian. Next. Nah, ini sebagai keunggulannya dari kurikulum NCT Market Kurikulum ini, yaitu yang pertama yaitu entrepreneur, karakter, dan teknologi. Nah, biasanya kalau di sekolah itu kan punya tagline, jadi sekolah itu punya keunggulan apa sebagai brandingnya. Nah, dalam kurikulum ini yaitu NCT itu tadi. Kemudian dari tagline itu kita turunkan menjadi visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, nantinya tentunya kita merumuskan juga SKL yang mau diharapkan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan entrepreneur. Henton pada tahun 2008, masuknya nilai-nilai entrepreneurship pada kurikulum sekolah mewajibkan guru untuk selalu mengaitkan pelajaran yang diajarkan, terlepas bidang studi apapun yang diajarkan, untuk selalu dikaitkan dengan entrepreneur. Hal ini akan membuat anak mempunyai banyak pengetahuan terkait entrepreneur. Karena entrepreneur ini kalau menurut pendapatnya saya sebenarnya bukan bawaan, tetapi kita bisa membentuknya dengan dengan proses dan kegiatan yang terus-menerus. Nanti jiwa entrepreneurnya ini bisa terbentuk. Kemudian kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah yang berkaitan dengan entrepreneur merupakan penyeimbang bagi anak untuk menerapkan apa yang diperoleh dengan pelajaran yang diajarkan. Misalnya saja untuk materi fisika, guru mengajarkan materi tentang listrik searah. Nah, nanti proyeknya bisa lampu hias. Nah, nanti bagaimana hiasannya, inovasinya itu diserahkan pada peserta didik. Ini akan bernilai entrepreneur. Next. Sehingga muncul ide kreatif dan inovatif. Terus kemudian yang kedua, adanya banyak permasalahan di sekitar, tentunya salah satunya yaitu karena karakter dari SDM yang belum dipupuk. Nah, pentingnya pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, yang itu melibatkan aspek pengetahuan, feeling, perasaan, dan tindakan. Tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif dan terlaksana. Pendidikan karakter seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel pada tahun 2007 tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ.
Dan yang terakhir yaitu teknologi, di mana pembelajaran dengan muatan TIK akan berjalan efektif jika peran pengajar dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator pembelajaran atau yang memberikan kemudahan peserta didik untuk belajar, bukan lagi sebagai pemberi informasi. Kemudian pendidik bukan satu-satunya sumber informasi yang disampaikan dengan ceramah menyampaikan fakta, data, maupun informasi. Selain itu, pendidik juga tidak hanya mengajar mentransfer ilmu, tetapi juga belajar bersama peserta didik. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK memerlukan bimbingan dan pengajar yang memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan efektif. Kemudian pendidik memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik agar mampu mengembangkan cara belajarnya sendiri sesuai dengan karakter, kebutuhan, bakat, dan minat. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai programmer, yaitu selalu kreatif dan inovatif untuk menghasilkan berbagai karya inovatif berupa program perangkat yang digunakan dalam pembelajaran peserta didik. Next. Kesimpulan dari NCT Market Curriculum, yaitu NCT Market Curriculum pengembangan berbasis entrepreneur, karakter, teknologi dengan dikonsep seperti sebuah bangunan, di mana pendidikan sebagai jembatan atau wadah terjadinya berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang. Pengembangannya dilandaskan pada tujuan pendidikan Indonesia yang kemudian dikembangkan dengan studi literatur pada kurikulum lokal dan internasional sehingga tujuan NCT Market Curriculum tercapai. Kemudian harapannya dapat membentuk SDM yang memiliki jiwa entrepreneur, karakter, dan cakap teknologi. Dan serta harapannya SDM itu mampu berkontribusi terhadap. Demikian pemaparan dari pengembangan model kurikulum yang saya rancang. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Bu Rofi. Monggo Pak Adi, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Eko. Baik, Bu Rofi ya. Terima kasih atas presentasi NCT Market Kurikulumnya. Begini Bu Rofi, dari bangunan kurikulum yang Ibu tawarkan itu saya melihat untuk atapnya gitu ya, payungnya itu entrepreneurship, karakter sama teknologi sehingga menjadi NCT. Oke. Sementara untuk fondasinya itu Pancasila UUD 45 sama ini ya 100 tahun Indonesia Merdeka globalisasi. Oke, saya enggak masalah dengan itu. Cuman yang saya masalah ini ya, sebelah kiri untuk tiangnya itu internasional kurikulum, sebelah kanan itu Ki Hajar Dewantoro. Mengapa kok tidak ini, Bu? Ya, misalnya jati diri bangsa gitu ya. Nah, jadi bangsa ini kan memiliki jati diri, salah satunya bersumber dari ajaran Ki Hajar Dewantoro yang 5N, dari 3N berkembang menjadi 5N itu loh ya, Nitenia. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kan konsep utamanya yang Engar Sesung Tulodo dan seterusnya. Itu kritikan pertama ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro masuk salah satunya, Wong Turi Handayani aja dipakai sebagai logo ya, simbolnya kementerian kan itu ya. Tapi itu salah satu ya. Soalnya ajaran-ajaran yang lain juga bagus. Nah, kemudian yang kedua itu yang pertama nih. Yang kedua berarti ini nanti fokus unggulan sekolah itu pada 3 itu ya, yang kalau saya tangkap dari sini. Artinya sekolah di Indonesia itu harus mampu berwirausaha, berkarakter yang bagus, kemudian menguasai teknologi ya. Nah, kalau itu ya, pertanyaan berikutnya literasinya bagaimana, Bu? Kalau literasi. Literasinya tetap dijalankan, cuma itu tidak menjadi tagline dari kurikulum ini. Kalau tidak menjadi tagline ya. Padahal kalau kemarin Nadiem Makarim itu
yang berwirausaha, yang berliterasi dan menguasai teknologi termasuk big data dan seterusnya. Ya itu aja komen ya. Barangkali nanti dimodifikasi tetap ini setuju saya, tapi literasi nggak ditinggalkan gitu ya. Atau kalau itu nggak ada masuk atau include di bagian mana kan itu ya. Ya cukup itu aja Pak Eko komen dari saya. Terima kasih Pak Nadri. Ya oke, saya rasa bagus ya Bu Rofi yang sudah berani untuk menawarkan konsep yang mungkin unik dengan INCT market kurikulumnya. Cuman yang ingin saya konfirmasi tadi Bu Rofi kok nyinggung-nyinggung masalah kurikulum Finlandia. Mengapa harus milih Finlandia? Bisa dijelaskan situ. Ya, baik Bapak. Jadi dalam berliteratur kita juga perlu adanya pandangan terhadap kurikulum di kancah internasional. Nah, kemudian Finlandia ini kurikulum terbaik di dunia yang kalau saya baca dari literatur itu sejajar dengan Jepang dan Korea. Kemudian saya pilih salah satu, muncullah Finlandia gitu. Oke. Ya, jadi boleh saja silakan. Cuman permasalahan mungkin yang perlu direnungkan seperti ini, Bu. Kita ini sebenarnya sangat unik ya. Jadi kebetulan saya Pak Nadi walaupun mungkin tidak terlalu lama punya pengalaman tahu ya secara langsung dengan kegiatan pembelajaran di luar negeri. Jadi kita ini tidak bisa disamakan dengan mereka. Karena kita ini sangat heterogen, kemudian sangat unik, sangat kompleks begitu. Makanya kalau toh misalnya kita berorientasi, silakan, tapi itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita pertimbangkan. Sehingga nanti yang diharapkan muncul ide baru yang diharapkan sesuai dengan kondisi. Makanya kita harus lebih mendekatkan pada konteksnya. Jangan kontennya, tapi konteksnya. Jadi kita harus benar-benar sesuai dengan sebenarnya seperti apa sih di Indonesia itu begitu. Kemarin kebetulan saya berkesempatan untuk mengikuti international meeting walaupun secara online di Mongolia, dan kebetulan waktu itu ada salah satu mahasiswa Indonesia yang studi di Jepang mempresentasikan tentang konsep kurikulum ya terkait dengan climate change. Pertanyaan saya sederhana pada mereka. Anda itu kan orang Indonesia, sudah tahu masalah di Indonesia. Sekarang bagaimana caranya menyelesaikan pendidikan di Indonesia dengan berbagai ragam masalah yang kita hadapi. Nah, artinya kalau toh hanya sekedar teoritis mungkin kita bisa, tapi kalau kita kaitkan dengan situasinya, maka akhirnya ini sebenarnya merupakan berkah gitu ya. Jadi saya, Pak Nadi, dan teman-teman semua itu merasakan kita ini ternyata banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita ungkap, kita angkat, yang nantinya bisa menjadi ya bahan publikasi kita juga begitu ya, dari perilaku masyarakatnya, karakteristik masyarakatnya, terus respon masyarakatnya dengan perubahan teknologi, dengan revolusi yang kita hadapi sekarang, itu semuanya bisa menjadi bahan-bahan yang menarik untuk kita pelajari. Nah, harapannya tidak hanya Bu Rofia, tapi teman-teman semua, kita bisa benar-benar punya analisis yang bagus ya, kemudian argumentasi yang jelas terkait dengan apa yang dirancang sekarang gitu. Pertimbangannya apa. Nah, ini yang saya rasa penting sekali gitu ya. Jadi saya lihat yang dilakukan oleh Bu Rofi, Pak Izur, Bu Faradila, semuanya memang sudah sangat bagus ya, karena mencoba untuk mengaitkan dengan situasi dan masalah lokal kita. Itu yang nantinya kan dari novelty kita, gitu ya, menjadi kebaruan kita. Sehingga program kurikulum yang didesain oleh Bu Rofia akan berbeda dengan yang lain. Jadi mungkin itu saja. Silakan apa yang disampaikan Pak Nadi tadi dipertimbangkan sebagai bahan untuk merevisi desain kurikulum yang dibuat oleh Bu Rofi, termasuk beberapa catatan yang saya sampaikan mungkin kecil ya, termasuk tadi Pak Nadi menyorot tentang Ki Hajar Dewantoro, dan saya juga sebenarnya kalau di situ ada kurikulum internasional, bagaimana dengan kurikulum nasional kita itu, apakah sudah tidak perlu untuk digunakan, apakah benar-benar kita akan tinggalkan, itu juga perlu untuk dijelaskan gitu ya. Karena kalau ada kurikulum internasional, mestinya harus ada kurikulum nasional. Itu perannya di mana dalam desain INCT market kurikulum yang dikembangkan oleh Bu Rofiah. Mungkin itu ya. Cukup ya Pak Nadi?
Terima Iya. kasih masukannya Pak Eko, Pak Oke, Nadi. sama-sama. Iya. Oke, sekali lagi terkait dengan rencana kita, nanti saya persilakan Bapak Ibu yang punya kelonggaran waktu dan punya kemampuan untuk melayout makalah kita sebelum nanti kita akan sampaikan ke penerbit supaya bisa terkumpul menjadi satu dokumen yang lengkap. Maka kita akan mencoba untuk menuntaskan itu setelah nanti Bapak Ibu sudah libur ya, libur setelah ujian akhir semester. Jadi insya Allah nanti untuk mata kuliah kita akan ada satu produk yang seperti saya sampaikan tadi supaya mata kuliah pengembangan kurikulum itu benar-benar lebih terstruktur, lebih terarah karena sudah ada bukunya, buku induknya ada. Nah ini saya berharap teman-teman semua berkenan untuk berpartisipasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Nadi yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kita masih punya waktu sampai tanggal berapa? Ini kan pertemuan keberapa ini Bu Rofiah? Ke-14, 13 ya? 12? 13 Bapak. 13 ya, berarti masih ada waktu 2 pertemuan lagi. Harapannya semua akan selesai ya dalam sisa waktu 2 pertemuan atau sampai di pertemuan terakhir. Karena UAS kita tidak ada UAS paper and pencil seperti biasa, tapi sudah langsung di presentasi ini. Mungkin itu, terima kasih Pak Nadi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.